Jadi gimana? Selamat datang Mas Willy di podcast saya. Aku habis putus sehari, tiba-tiba dikenalin sama Randy. Gesture-nya kan kelihatannya kalem, tapi cas gitu. Kalem tapi sangean juga ya? Bang, gak ada yang bercanda. Oke guys, yang udah ditunggu-tunggu nih, siapa lagi kalau bukan yang udah kalian request selama ini berkali-kali. Ini dia penyanyi cilik Cindy Senora. Iya, bener ya, Sin? Bener. Oh, bener. Kita aja gemuk-gemuknya sama kan? Cindy Senora dulu gak gemuk? Gemuk waktu lah. Kecil? Gemuk. Jadi memang ibu ini penyanyi cilik yang terkenal itu, Cindy Senora itu? Enggak sih sebenarnya. Dulu saya sebenarnya pengen banget jadi penyanyi, tapi kurang laku ya. Oh, nggak laku. Dulu kan sempat terjual kenceng, Bu, albumnya. Iya, itu judulnya Aku Menabung ya? Apa sih? Bukan itu, kalau Bang Bingbu bukan Cindy Senora, Bu. Diketawain. Ini adalah Cindy Herlin Marta. Ya, kita tepuk tangan dulu. Penontonnya mana juga? Nah, kita juga punya penonton di situ yang off kamera, tidak kelihatan kamera. Mahal banget kan bayaran penontonnya? Mahal, ini penontonnya ini high profile semua. Makanya kita takut kalau masuk kamera ada harganya champion, mahal. ada selebgram, kita jadi penonton loh. Nah, yang satunya siapa? Selebgram. Selebgram. Ya. Istri selebgram. Istri selebgram. Oh, mau di spoil nggak? Spoil lagi, Spill salah. Spoil. Oke guys, ini adalah Cindy Herlin Marta dari Smith, ya, Smith Indonesia atau Shoot Me in the Head, ya. Jadi ini adalah partnernya dari Muhammad Aga dan juga partnernya Randy. Kenapa kok kita ajakin ngobrol dulu si Cindy ini? Kenapa kok bukan Aga atau Randy? Karena kalau Aga, saya takut nggak bisa bayar. Minta bayar nggak sih kalau diajakin ngobrol gini, Aga? Minta sih. Minta ya. Dia sekarang money minded. Gadeng. Jangan Randy ini orangnya lempeng banget. Gue takutnya podcastnya cuma 10 menit gitu loh. Salah. Dia lebih bawel pada gue. Masa sih? Lebih bawel dia. Oh gitu ya. Ya gini, salah satu alasannya kenapa nggak mau ajakin Randy, takut kebanting kalah ganteng. Oh iya pasti. Iya, makanya ya udah mending sama ibu takutnya aja. Kameranya jadinya agak miring ya, keren dia aja gitu. Iya, makanya orang-orang nanti fokusnya terlalu ke dia, terus saya nggak laku, Bu. Iya, bener-bener. Iya. Karena kan di sini podcastnya itu, hostnya itu harus selalu paling menonjol daripada bintang tamunya. Iya, bener -bener sebisa mungkin gitu. Saya kan juga pengen naik, Bu, namanya, biar terkenal kayak Bu Cindy gitu. Pasti. Iya. Oke, kita langsung aja masuk ke topik. Kita punya topik nggak sih, Bu? Nggak ada. Cin, kita mau ngobrol-ngobrol ya, mungkin lu selama ini juga sering udah diundang buat ngobrol, sering nggak sih? Enggak. Kesian. Sedih. Enggak ya. Ya udah, kita ngobrol aja supaya teman-teman ini, para pendekar ini juga tahu bahwa awalnya terbentuknya Smith ini bagaimana kok bisa bertiga ini. Pertanyaan gue pikir asik. Enggak, membosankan ya? Udah pada tahu ya kalau gitu. Kalau nanya Smith terbentuknya gimana tuh di YouTube banyak. Nah, itu katanya tadi nggak pernah. Kalau nggak pernah kita... kan podcast, kita nanya podcast kan. Oh, ya. Jadi memang itu sebenarnya orang-orang juga udah tahu ya, karena pendirinya dari 3 orang ini. Kita akan lebih nanyakan tentang hubungan ibu dengan Pak Randy ini. Oh, boleh. Iya. Sekalian emang di sini bisa saya keluarkan unek-uneknya gitu ya. Iya, boleh, Bu. Dan ini kan ditonton, kalau bisa ditonton se-Indonesia, kalau bisa. Iya, bener. Nah, Sin, lu itu kan ketika buka kafe barengan itu kan, lu waktu itu sama Randy kan belum married. Iya kan? Itu tahun berapa, Sin, buka Smith? 2015. 2015, kalian bertiga buka, tapi kamu sama Randy ini punya hubungan asmara. Sedap, ya. Atau kamu juga ada hubungan sembunyi-sembunyi sama Aga? Ada banget. Jadi kalau aku gandengan sama Randy, sama Aga juga dari belakang. Oh, gitu ya. Oh, ya, tapi resminya kamu sama Randy ini ya. Oke. Nah, itu sampai berapa lama terus baru nikah dari buka coffee shop itu? 3 tahun. 3 tahun dikasih contekan sama suami saya. 3 tahun? Enggak, salah nih. 2017 nikahnya. Nikahnya 2017, bukannya 2015. 2 tahun berarti. Oh, kan? 2 tahun. Nah, kan itu masih pacaran nih. Kenapa bisa seyakin itu masih dalam hubungan pacaran tapi buka coffee shop bareng?
apa nggak berpikir ketika nanti itu berantem ribut di tengah jalan terus pembagian gono gininya gimana? Kan belum merit. Itu kan elu. Loh kok saya kan belum nikah, Bu. Iya, karena aku yakin aku orangnya profesional. Aku dan Randy. Oh gitu. Udah ada sih pasti omongannya. Kalau ada kenapa-napa kita nggak boleh bawa ke ini. Nggak boleh bawa Smith ini. Gitu. Jadi perjanjiannya dulu gimana? Ketika berantem, lu berarti yang keluar dari sini gitu? Atau gimana? Nggak ada lah. Nggak ada. Kalau berantem putus pun tetap ada Smith. Dan tetap bertiga. Wah, yakin waktu itu bisa begitu? Bisa. Nah, terus ketika umpama nih, kalian berpencar ya, berpisah ya waktu itu ya. Terus Randy datang bawa ceweknya, lu datang bawa cowoknya, terus Gak apa-apa sih, paling yang pusing agak. Dia bingung mau yang mana. Gue mau nemenin yang mana. Oh gitu ya. Oh jadi profesional aja nih ya. Ya pada saat itu sih cuman apa ya, yakin aja sih. Yakin kayak oke, kita harus profesional gitu. Apapun yang terjadi ke depannya gitu. Dan untungnya biasanya nyokap gue juga bawel soal itu. Tapi ini juga kayaknya ya dia merestui aja. Merestui ya. Gitu. Oke, nah setelah itu kan menikah nih. Sampai sekarang ini adalah udah di tahun 2022. Ya kan? Nah segitu lama nih. Pasangan yang menjalankan bisnis bersama-sama, emang nggak mengalami kejenuhan sih, Sim? Jenuh? Jenuh ya? Pernah jenuh? Pernah jenuh. Kalau Randy sih pasti jenuh sama kamu. Tapi kalau kamu jenuh juga nggak sama Randy? Maksudnya kan begini. Dia gak jenuh karena gue orangnya seru. Kalau dia kan orangnya masa lu seru? Orangnya konstan aja. Flat gitu ya? Kita mau gibahin orangnya tapi orangnya ada. Ya itu gimana? Jenuh, kalau ngatasin jenuh itu gimana? Kan di rumah ketemu, di kerjaan juga ketemu. Jenuhnya itu sebenarnya adalah ngobrolnya kita, ngobrol casualnya kita tiba-tiba jadi ngomongin kerjaan. Atau kadang-kadang ngomongin kopi. Gue pernah kok kayak ngomong gitu, bisa gak sih kalau kita lagi udah gak kerja, gak usah ngomongin kopi, gak usah ngomongin kompetisi gitu, gak usah ngomongin anak-anak yang di Smith atau kayak bisnis gitu. Bosannya di situ. Pengen quality time yang nggak ada bersinggungan dengan kerjaan. Kadang-kadang gitu kan kalau kita lagi berdua gitu pengennya mungkin ngomong jorok atau apa kayak Tapi itu nggak pernah terjadi kan kayaknya. Selalu ada ngomongin kerjaan ya. Iya, jadinya kayak gitu. Karena memang udah jadi bagian dari hidup ya. Iya, apalagi kan ini tuh kerjaan tuh maksudnya untungnya kita tuh berdua emang suka dan nyemplung banget kan. Jadi kadang-kadang di luar kesadaran juga ngobrolin itu tuh kalau itu adalah kerjaan, ngerti gak sih? Kayak ya udah emang itu yang kita lakuin setiap hari gitu. Ya kadang-kadang kayak misalkan di rumah bikin kopi aja, mungkin kalau orang awam yang liatin tuh kayak ya apa sih kurang deh ini orang berdua gitu. Kayak kita ngomongin tuh kayak oh kopi gini sih ini gitu. Ya males kan sebenarnya. Iya. Bisa nggak sih santai aja gitu. Ribet sendiri ya. Pernah juga kayak gitu. Pernah diomongin juga kayak boleh nggak usah ngomongin ini gitu. Tapi ya udah lama-lama sih sekarang. Kalau sekarang sih udah makin apa ya? Makin menjauh hubungannya. Benar. Bener tapi karena dia sekarang office-nya di lantai 2. Oh gitu. Jadi kayak di rumah tuh jarang banget. Emang sengaja sepertinya ya? Sengaja karena kalau sering berdekatan semakin banyak ya konfliknya kan? Dia lebih pilih dia menjauh di lantai 2 gitu ya, mengurangi konflik. Nah, kalau di rumah Sin, kalian berdua kan sama-sama tukang kopi nih ya. Benar. Siapa yang lebih banyak bikinin kopi? Kamu yang lebih banyak bikinin kopi buat Randy atau Randy yang lebih banyak bikinin buat Pasti kamu? aku lah. Kalau kayak teman-teman lihatlah di Instagram, aku tuh ngulik banget ya tentang brewing gitu kayak kopi. Lihat tuh kayak dia. Coba tanya Randy deh, gue berapa kali bikinin dia kopi. Gini, kamu masih inget gak ya? Aku sih nggak perlu nanya Randy ya, tapi kalau aku selama kenal sama kamu dengan tipe karakter kamu yang mageran luar biasa kayak gitu, kayaknya kamu lebih pilih terima jadi deh daripada kamu yang bikin. Enggak, gini kita tuh hubungannya saling mengisi. Aku masak, Randy yang bikin kopi. Oh, kamu masak ya? Iya, jadi aku selalu masak, habis masak dessertnya kopi gitu. Oh, jadi kamu tiap hari masak dong?
Sekarang sih enggak ya. Enggak ya. Lebih ke GoFood ya kalau sekarang. Gitu. Jadi kamu yang pesan GoFood. Tapi kalau misalnya memang lagi dia malas bikin kopi, ya udah kita GoFood juga kopi gitu. Oh, tetap masih GoFood kopi. Iyalah, tanya dong apa? Kita bisa pernah juga bikin GoFood Family Mart gitu. Kopi. Suka aja, iya. Oh, nice. By the way, congratulations ya for your new baby born. Thank you. Namanya siapa? Kakwe. Salah ya? Dia ngomong apa? Istilahnya apa ya? Udah 2 tahun, kenapa lu baru congrats sih? Oh iya. Gila juga. Udah 2 tahun ya? Enggak sih, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ih, gila, lama banget ya. Nggak pernah lagi. Bahkan aku hamil aja, kita nggak ketemu ya? Ketemu dong, waktu lagi hamil masih ketemu. Cuman maksudnya di pikiranku ini lahir itu kayak belum lama itu. Aku masih kayak ngasih kamu kongrat itu belum lama. Ternyata udah 1,5 tahun ya. Iya, ternyata udah lumayan. Iya, sejak aku pulang ke Kediri waktu itu terasa cepat sekali sekarang. Karena kayak hampa banget gitu, kayak rindu sosok-sosok orang gitu di sini. Kalian yang nggak ada rindu ya sama aku ya. Oke, nggak apa-apa. Makanya kita rindu ini kita tuntaskan di podcast ini. No cincong. Ya. Kan ini kehadiran kamu di Jakarta ini kan berkat aku dong. Iya, salah satunya ya, nih. Ya. Nah, terus ngomongin lagi nih, ya. Jadi pernah dengar cerita itu kamu itu waktu pacaran sama Randy itu dari kuliah ya? Iya. Itu yang ngejar-ngejar duluan siapa awalnya? Yang ngejar duluan Randy lah pastilah. Oh, Randy duluan. Bukan tahu dulu gue cakep. Iya, tahu. Nah, ini ya mungkin kalau tapi gue suka duluan sama dia. Oh gitu. Cuman lu nyimpen aja nih ya. Iyalah, kita cool aja. Soalnya kalau teman-teman yang masih mungkin baru join di dunia kopi nih ya, baru tahu Cindy, baru tahu Randy ini, lihat Cindy ini memang dulunya ini sebenarnya ini, Dulu gue berarti jelek banget gue sekarang ya. Tahun 2015 nih ketika saya pertama kali ke Smith ketemu sama Cindy ini, wow ini temannya Aga siapa nih ya? Itu cakep banget, terus dulu juga pernah model ya? Ngarang. Hah? Beneran ada dong. Gue tahu yang foto gue pakai rok jeans ya. Iya, model. Itu foto buku tahunan, gila. Enggak, waktu itu ada di iklan apa gitu. Iklan jeans itu kayaknya. Oh, Levi's. Bukan Levi's. Osela atau apa ya? Enggak ya, bukan ya. Itu foto apaan? Lo edit atau gimana? Enggak pernah ya jadi model ya? Pernah jadi talent iklan, tapi ya cuman tangannya aja lah, cuma berapa detik gitu. Oh, cuman tangannya doang. Tapi dulu memang luar biasa sih. Kamu memang iya, biasanya nanti 40 tahun kembali luar biasa gitu. Iya, terus waktu itu juga waktu di Smith kan aku dengar, oh mereka masih pacaran kok belum nikah. Oke nih. Nah, ternyata selang berapa tahun kemudian saya diundang ke pernikahan kalian ya. Kecewa ya. Tapi kamu nggak pernah godain aku, takut ya? Ya nggak berani lah. Malah pengen kamu nggak godain aku. Nggak berani dong. Nah, itu pacaran dari zaman waktu kuliah itu. Sukanya waktu pacaran kemana aja? Oh, waktu pacaran. Kita selalu pacaran ke coffee shop. Oh, memang awalnya dari situ? Ya enggak sih, sebenarnya tuh jadi kayak sampai ada di mungkin kayak 2014-an gitu lah ya. 2013-14 tuh pas Randy udah mulai lulus. Jadi Randy tuh seniorku di kampus. Selisih berapa belas tahun? Enggak lah, selisih 2 tahun. Cuman dikit. Jadi pas aku nggak lama jadian, dia lulus. Apa dibalik ya? Apa dia udah lulus duluan ya? Dia lulus, habis itu baru lagi main ke kampus ada aku gitu. Tapi aku udah notice dia dari aku pertama kali MOS namanya apa sih? MOS ya? Orientasi itu. Jadi waktu itu Randy itu juga termasuk ini ya, populer ya di kampus ya? Iya, dulu dia ketua fotografi. Wow, udah ganteng, terus bidangnya ini fotografi. Banyak cewek-cewek yang pengen difoto dong. Dulu kalau dia lewat, gue selalu bilang, gue nih kalau ada cowok yang gue suka gitu, maksudnya kayak, tipe gue nih gitu. Gue suka, mulut gue kan sembarangan aja kan. Emang sih, terus? Bener kalau dilihat, calon suami gue tuh, sumpah demi Allah gue selalu kayak gitu. Itu power of doa. Tapi gue nyesel sih sekarang. Masa sih? Kayaknya Randy juga gitu sih. Enggak. Dulu suka kayak bercanda doang. Karena gue tuh suka cowok yang brewokan. Iya. Brewokan ya.
Apalagi? Gak ada yang berani, bukan. Aku sih udah cukuran sih. Aku udah merubah image sekarang. Iya. Terus kayak tinggi gitu. Oh, itu aku nggak masuk berarti. Iya, nggak masuk. Untung kamu gak godain aku kan. Kalau aku tolak kan kasihan. Cuman menang brewok doang ya dulu ya. Oh gitu. Terus akhirnya deketin pas baru baru banget putus. Terus gitulah pokoknya. Nah, kamu habis putus? Aku habis putus sehari, tiba-tiba dikenalin sama Randy. Wih. Tapi maksudnya kita cuman kayak lagi udah deh gue galau nih, gue ngintilin temen gue aja gitu, kata ada dia gitu. Oh, berarti Randy masuknya pas nih ya? Emang jago dia kalau masuk pas gitu. Oh, dia jago. Dia mukanya doang, gesturnya kan kelihatannya kalem, tapi cas gitu. Kalem tapi sangean juga ya? Bang, gak ada yang bercanda. Mas Billy jangan dibahas, Mas Billy. Oh, yang mana? Dia takut gue. Dia mukanya, dia mencurigakan banget. Apa sih? Kita nggak mau bahas yang mana, gitu loh. Okay. Mungkin coba dikonfirmasi dulu ke penonton yang nggak mau dibahas soal apa. Terus ini sih. Oh, tadi kan lagi nanya itu, kita kalau pacaran kemana? Iya. Kita kalau pacaran ke coffee shop. Oke. Beneran, jadi kayak kita tuh selalu nyari kedai kopi. Dulu kan jarang banget ya kedai kopi. Paling ada tuh kayak Starbucks. Justru kita tuh sukanya yang hidden game gitu loh, indie. yang indie. Emang kita tuh dari awal tuh udah indie banget gitu loh. Oh, kalian tuh so indie gitu. Parah. Ya. Jadi kayak kita tuh pertama-tama tuh ke Bloomchen. Wih, Bloomchen. Ke Jakarta Coffee House. Oke. Sampai akhirnya nemuin di Get Back. Bloomchen itu ketemu Mas Anto waktu itu. Iya. Oh iya. Iya. Oh iya, Mas Anto masih di situ ya. Terus habis itu kita sampai akhirnya nemu si Get Back Coffee ini. Tempat agak kerja, dan kita sering banget ke sana akhirnya gitu. Terus? Udah baru jadi ketemu Aga. Kenal Aga itu di Get Back itu ya berarti ya. Sebelum Aga pindah ke coffee shop yang warna merah itu. Betul. Nah, ketika ngobrol sama Aga berniat untuk bikin coffee shop itu ya pada waktu Aga masih di Get Back atau udah di yang satunya? Aga masih di Get Back. Oh, masih di Get Back memang udah. Tadi itu sebenarnya Randy mau bikin kedai kopi karena emang sering banget ke kedai kopi gitu lah. Jadi kayak suka deh gitu. Yang into banget sama kopi duluan tuh si Randy sebetulnya. Oh, padahal tukang foto. Gitu. Terus akhirnya dia mau di-set kayak pengen bikin usaha deh gitu. Terus dia udah mulai ngobrol, emang diajarin sama Aga kan, kayak brewing apa gitu, ya suka diskusi bareng lah gitu. Nah terus selama pacaran nih, Mas Billy? enggak sih. Gue cukur bulu dada. Kamu takut apa sih, insecure banget sih. Kamu ketika dicium Randy pertama kali itu berapa lama setelah jadian? Iya, apaan sih pertanyaannya najong? Lihat ya, dia bisik-bisik apa sebelum gitu. Kemudian ke timur. Oh gitu? Ya enggak sih, ya kan namanya juga jadi dulu ciuman pertama itu sebelum pacaran? Loh kita kan Western, kenapa? Why not? Loh tapi kan kamu benar ini kita klarifikasi juga ya. Kan kamu tadi cerita nih, kamu kenal Randy itu sehari sebelum putus. Sehari setelah putus kamu kenal Randy. Terus dari kenal Randy sampai pacaran itu berapa lama? 2 minggu. Terus kamu ciumannya ini kapan? Setelah kenal itu. Berat ya gitu. Loh ini kan netizen biar ini para pendekar ini pengen tahu juga. Jadi justru tuh dulu waktu kenal Randy, kan gue sebelumnya tuh pacaran tuh lumayan lama gitu ya. Justru kayak cuma main seru-seruan bercanda aja gitu loh. Oh jadi hubungan itu kamu anggap seru-seruan doang ya? Niatnya maksudnya kayak lucu-lucuan aja, kayak deketin gue yaudah deh gitu. Oh jadi kamu itu kalau berhubungan itu memang nggak nganggap serius ya orangnya? Terus gimana? Coba yang jelas dong. Ya enggak, gue emang gak selalu expect kayak oke, kita akan serius kayak gitu, udah santai aja. Chill gitu. Chill aja, ini harus chill. Udah gak usah banyak ngomong, cium aja gue gitu ya. Kayak bacot deh lo gitu. Jangan banyak bacot, cium aja. Nah itu laki-laki zaman sekarang tuh susah. Jadi waktu itu kamu dicoba pada saat kondisi sadar atau mabok? Gitu ya. Lagi dalam kondisi mabok atau sadar? Sadar dong. Oh sadar ya. Kamu yang minta?
Enggak lah, gue gak sejablay itu. Kan makanya ini diperjelas gitu. Gue gak minta ngomong, tapi gue colek-colek gitu loh. Gak ada. Lama amat sih lo, gak sadar-sadar. Oh gitu ya. Itu kan masa muda ya. Iya. Nah terus akhirnya kalian terjun di industri kopi. Udah kita yang serius ya, yang supaya lu gak awkward lah ya. Karena ini kalau banyak sih sebenarnya yang mau aku tanyain itu, tapi kan itu off the record aja ya. katanya kan off the record. Iya, ya udah kita. Itu kalau kameranya off aja kita bercanda-bercanda gitu kan. Iya, nanti lain kali setelah ini kalau bercanda-canda gitu, aku nyalain kamera diem-diem ya. Ya kan ini legacy untuk anak-anakmu nanti sih. Coy ya. Nah, oke kita ke kopi aja, Jen. Kan setelah akhirnya kamu terjun di kopi, terus saat ini kamu selain terkenal sebagai founder dari Smith, kamu juga terkenal sebagai judges, sebagai juri kopi. Padahal gue pernah ikut kompetisi, nggak ada yang tahu gue ikut kompetisi. Nggak terlalu dilihat sih sini. Iya. Kayak lebih ke judges duluan ya, salah karena ketika jadi kompetitor kan juga nggak terlalu menonjol di situ. Randy itu lebih dikenal sebagai kompetitor kalau kamu enggak. Gitu. Iya, jadi harus diterima. Tapi kan nggak semua judges bisa ikut kompetisi kan. Lu pasti belum tentu bisa. Loh pernah? 2 kali ikut kompetisi. Latte art? Kan aku IBC. udah perhatian tinggi. Juara 1 regional. Oh, sekarang sudah ikut latte art, pucut nggak? Pucut nggak? Sekarang sih aku lebih ngasih kesempatan buat yang lain sih. Jawabannya bijak. Kan selalu harus ada regenerasi betul. Oke, balik lagi ya Bu Cindy. Jadi ketika Anda memutuskan untuk menjadi juri, kenapa Anda tertarik untuk jadi juri kopi? Apakah itu didasari karena kegemaran kamu itu suka mencaci kopi bikinan orang sih? Astagfirullahaladzim. Enggak ya? Nah kan menjuri kan menghakimi. Lu menggiring opini deh. Enggak, aku nanya sih. Enggak. Juri itu judging itu kan hakim. Sebenarnya tuh waktu itu nggak sengaja, tapi waktu pertama kali nonton kompetisi itu 2014 di La Piazza, Kelapa Gading. Oh iya, Kelapa Gading. Terus pas lihat, gue pengen deh gitu jadi. Cuman kayak sekelibat aja gitu, kayak pengen deh gitu. Terus 2017 aku ngejuri loh waktu itu di La Piazza itu karena kamu kepengen karena lihat aku ngejuri gitu. Iyalah, ada Kinski ya kan? Iya. Kayak seru gitu. Terus habis itu 2017 pas nggak sengaja lagi jadi ketua ICE. Wait, tapi La Piazza itu kan kamu belum buka Smith. Belum, tapi aku udah kan 2013-an udah main di Get Back, 2014 kan udah mulai agak dari Tanah Merah. Aku kan sempet sama Randy sempet part-time juga di Tanah Merah. Oh, kalian juga sempat part-time? Iya. Ada Ting Tong guys, tadi yang pesan nasi goreng, belum tak bayar ya? Ya, ada tukang nasi goreng lewat. Oke, kita lanjut lagi nih, tukang nasi gorengnya udah lewat sini. Tadi sampai mana ya? Sampai di kompetisi itu. Kenapa kok akhirnya? Jadi karena kamu udah ngulik-ngulik kopi waktu itu, part-time ya? Jadi dari 2014 pertama kali banget ngelihat agak kompetisi itu kan teman-teman di Tanah Merah Barista kan juga pada ikutan. Jadi suka aja, jadi suka ngeliatin. Terus abis itu jadi kayak pengen tahu. Semakin 2015, 2016 tuh kayak gemes gitu loh. Sebenarnya sih gemes karena sama Aga aja sih. Oh iya, bukan karena kompetisinya gemes kayak, ya. Kenapa sih lo nggak bisa ini gitu? Gua kalau waktu itu lu lihat Aga aja lu gemes, ini orang kenapa kok nggak bisa gitu ya? Karena waktu itu gue mungkin ngasih insight, tapi kan gue masih mungkin menurut dia gue belum capable itu, jadi mungkin dia nggak segitu dengerin gue gitu. Dari habis itu kayak pengen. Ya jelas lah, sini itu udah pasti. Iya makanya. Tapi kan kayak ya gue lumayan observing gitu, maksudnya kayak gini deh, kayak gini. Akhirnya kayak mulai penasaran aja, kayak pengen belajar aja sebenarnya tadinya. Nggak yang niat ternyata sampai seaktif itu, seaktif sekarang gitu, nggak mikir sampai situ juga sih, bener-bener kayak ikutin aja. Terus habis itu kan jadi ketua, tiba-tiba malam Mbak Mira nawarin, lu nggak mau ikutan aja sertifikasi gitu. Tadinya sebenarnya gue cuma pengen kayak mereka lagi membahas, gue ikutan dengerin gitu. Kan gue ketua bebas dong, gue free access dong. Gitu, maksudnya kayak habis itu 2017
17. 17 ya. Oh, yang sertifikasi pertama dong itu berarti ya. Sertifikasi pertama. Terus habis itu jadi kayak terus habis itu Randy 2015 tuh ikut juga kan? Iya, Randy ikut. Nah, di situ juga mulai penasaran sama cabang-cabang lain gitu loh. Tadi kan sebelumnya cuma barista latte, terus habis itu mulai ada brewers kan. Ya udah jadi pengen tahu aja, terus pas Mbak Mira nawarin ya udah deh gitu. Tapi pada saat itu cuma pengen belajar aja. Tapi 2016 ya. Kamu pernah ikut ICTC kan? 15 bukan itu? 15 atau yang 16 ya? Yang 16 ya? 16 dong. 16. Yang ada 4 cabang 16. Semua 16. Iya. Pernah ikut ICTC ya. Ya itu mulai kayak pengen ikut ICTC gitu. Gitu. Karena menurut kamu mudah ya, cuman modal sendok doang gitu ya? Bukan, pada saat itu gue kamu ngeremehin banget gitu waktu itu? Ya kan dulu kalau enggak, justru waktu 2015 kalau nggak salah ya, Aga tuh nggak sampai masuk 12 besar. Itu gue kayak gue kayak someday pengen juga deh nyobain jadi kompetitor gitu loh, ngerti gak sih? Tapi gue suka banget sama Barista Championship, jadi emang gue cuman pengen nyobain itu doang. Gitu. Dua-duanya sebenarnya pengen aja, ngerti gak sih? Kayak Ike pengen deh gitu nyobain aja dua. Banyak pengennya kamu? Banyak pengen, emang kebenaran anaknya BM ya? Iya. Itu kelihatan sih dari belanja Shopee kamu yang kalau lagi ngejuri tiap kali ada notif Shopee semua itu. Itu sumpah kalau notif. Aku sih bukannya kepo ya, cuman itu selalu ada keranjang oren mulu tuh, ceting. Aduh, keranjang gue B300. Oh iya. Ya gitu maksudnya. Dan aku tuh anaknya bosenan banget Mas Willy sebenarnya. Jadi kayak aku nyemplung di kopi itu mungkin beda sama Randy sama Aga gitu. Maksudnya kayak oke, gue akan menekuni ini. Gue tuh waktu itu cuman kayak gue tertariknya F&B-nya sebetulnya. Oh, di F&B keseluruhan? Bukan kopi spesifik di kopi gitu. Jadi dan gue itu orangnya bosenan ketika ini ngomongnya bisnis itu kan ya gue perlu komitmen selamanya lah ibaratnya. Jadi gue merasa perlu terus bikin update satu, kedua bikin gue nggak bosen tuh ya dengan ngelakuin banyak hal baru gitu loh. Makanya gue tuh seneng kayak misalnya waktu gue jadi ketua gitu. Sebenarnya sih nervous banget, takut gitu kayak gue kan nggak ngerti, gue nggak bisa. Tapi gue selalu pengen nyoba hal yang kayak gitu. Jadi kayak misalkan tiba-tiba disuruh ngejuri tuh, oke deh gitu. Kamu kayak suka tantangan ya? Suka tantangan, nanti tulis aja. Suka ditantang gitu ya? Terus kayak, pas udah lulus, ternyata bisa nih gue lulus. Gue coba deh, gue cabang yang lain, gue sertifikasi lagi gitu loh. Ya udah jadi kayak pengen nyoba semua hal aja. Terus itu kayak tiba-tiba, oke, kayaknya gue udah mulai paham, gue udah tahu harus apa nih. Oke, gue mau ikut kompetisi gitu. Jadi cuma biar nggak bosen aja. Jadi kan ini lu semua lolos di semua cabang nih. IBC, Brewers, sama Latte Art nih. Nah, dari ketiga cabang ini mana yang lu paling suka? Barista Championship itu. Wih, IBC ya. Kenapa? IBC. Jadi menurut kamu Latte Art itu nggak penting gitu? Hah? Sampai kamu lebih... Nomor 2 tapi Latte Art. Oh, nomor 2. Iya, kenapa kamu menomor 2 kan? Jadi kompetisi dibagi-bagi, ada gengsinya gitu emang? Enggak. Barista Championship itu menurut aku range-nya lebih luas aja dan lebih entertaining. Kalau aku tuh basicnya emang sukanya tuh performingnya. Karena aku waktu itu teater kan. Jadi aku tuh sukanya tuh performing, ngerti gak sih? Iya. Kayak menurut gue tuh gue bukan kayak bukan si asik pengen ngulik minuman tuh enggak gue. Gue suka aja performing, kayak aku ingin tampil gitu. Loh, Brewers kan juga performing juga. Aku bosen kan, nggak banyak gerak. Oh, jadi Brewers ini menurut kamu membosankan? Membosankan. Oh, Latte Art? Latte Art lumayan seru. Lumayan seru ya? Maksudnya kayak masih, ya kan masih ada presentasinya banyak, masih melakukan banyak hal, banyak teknik gitu. Seru-seru, ngeliatnya seru, tapi gue nggak pengen nyoba sama sekali kalau Latte Art. Jadi kamu udah nggak kepengen ngejuri Brewers lagi? Tuh kadang-kadang cuma pengen memaintain aja sih. Memaintain. Daripada hilang sertifikatnya kan. Suka juga sih. Cuman Brewers tuh nggak tahu ya, mungkin karena secara rules and regulation-nya juga banyak banget don'ts-nya. Jadi kayak gue ngerasa ketika gue ngelihat
si kompetitor Brewers ini tuh ya udahlah udah tahu gitu. Kayak terlalu struktural gitu loh. Ketebak aja kayak ya pasti dia ngomongin ini. Ya udah gitu. Belum ada variasi yang sampai bikin, wah ini belum pernah ngelakuin iya, ini, kalau itu kayak jarang barista banget kan ya. seru, kayak misalnya tiba-tiba si Juyon duduk di atas meja, misalnya gitu. Kayak dia bawa apa tuh kayak, ih seru banget ya, nontonnya tuh seru gitu. Setiap tahun selalu ada, apa ya, ada hal yang, ini baru nih gitu di industri gitu. Jadi seru aja. Barista favorit lu siapa? Di Indonesia? Randy lah. Selain siapa Randy ya? Dong, nggak adil dong, nggak fair dong. Masa suami sendiri? Barista favorit gue? Siapa yang Fahri katanya. Oh, lu nggak suka sama Fahri? Bukan nggak suka. Mulutnya sampah kayak gue soalnya. Emang sih, emang. Barista favorit ya? Iya. Anjir, ya, susah nih pertanyaannya. Suka dari performanya, dari apanya gitu. Waktu gue nonton Barista Championship di La Piazza pertama kali, gue dulu kagum tuh kayak, ih keren nih orang gitu. Sama Ojan. Oh ya? Gue asal tebak loh padahal. Iya serius. Lu tak, ya gue bilang waktu ketemu Ojan, anjir gue dulu kecelnya sih Jan sama lu. Menurut gue tuh lu keren banget pada saat itu. Lu memang keren dong ya waktu tapi kan ternyata ketika gue mengenal dia lebih dekat agak geli ya gitu. Sama kelakuannya. agak kurang ternyata ya kan. Jadi kayak ya mungkin dia merasakan hal yang sama. Tapi waktu itu di La Piazza Ojan memang keren. Dia masuk final kan waktu itu Ojan. Iya, keren kan. Iya, keren Ojan. Bahkan waktu itu kan aku baru pertama kali tahu Ojan kan, pendatang baru kan istilahnya waktu itu. Ini siapa nih? Brewokan, gini, serem gini, ya kan. Terus anak Australia gitu kan. Iya, gue sampai takutnya La Piazza ada apa-apa nih. Lu takutnya dia bawa kantong kresek hitam ya? Iya, bawa ransel hitam kan gue khawatir. Ojan. Kenapa jadi ngomongin Ojan ya? Ya kan barista favorit. Oh itu ya. Kalau luar negeri sih? Enggak barista favorit ya, gue ralat tadi. Lu ralat lagi. Jadi siapa nih? Jadi pernah keren nih orang gitu. Siapa ya tapi ya? Tuh gue mikir deh. Gue tapi nggak pengen jawab tapi pengen penasaran. Nggak perlu harus yang udah jadi champion. Iya sih. Siapa aja, anyone lah. Udah, ini nih susah nih, nggak punya juara favorit nih ya. Ya udah luar negeri aja deh kayak gitu. Berarti menurutmu barista di Indonesia ini masih so-so semua buat kamu, belum ada yang bikin kamu wow? Bangsat. Gimana sih kok bangsat? Bukan so-so. Lah terus gimana? Enggak, gue tuh emang orangnya tuh nggak bisa yang ngefans gitu sama orang. Ya nggak perlu ngefans. Lo nggak tahu. Jadi nggak mau jawab nih. Enggak. Karena menurut kamu memang nggak ada ya. Siapa yang ya? Kayak apa? Aku pernah nggak sih ngomongin kayak. Kenapa jadi nanya? Enggak, maksudnya dia biasanya lebih inget daripada gue. Nggak ada ya? Ya udah Fahri Murad aja lah. Iya. Kalau barista internasional ada. Siapa? Karena dia ganteng. Iya, siapa? Namanya susah. Namanya susah. Susah kayak siapa? Namanya Waitek. Laitek. Pokoknya dia dulu ini 2019 sama Miki waktu itu kalau nggak salah ya. Siapa ya? Seangkatannya pas Miki nomor 4 di World, dia nomor 5 kalau nggak salah. Di orang Jerman. Ganteng doang tapi peringkat 5 udah gak ada yang inget loh, buktinya suka aja gak inget namanya. Bukan masalah gak inget mas, itu namanya susah ngomongnya karena tulisannya gitu. Oh iya ya udah, yang gampang-gampang aja lah. Biar ada yang bisa diomongin gitu loh. Lu pasti juga pengen ngomongin performance dia tapi gak ada gitu. Lu gak inget gitu kan? Hah? Siapa? Del Harris. Oh iya Del Harris suka. Oh Del Harris, Del Harris emang ganteng sih. Enggak, kalau Del Harris dari bukan UK. gantengnya tapi suka waktu dia performnya. Tuh. Kalau Fahri Murad gak sukanya kenapa sih? Karena menurutnya dia sampah, dia tahu kok. Dia tahu kok. Tapi dia ikut perform lagi loh, dia tahun ini dia tiap tahun keren, turun lagi ya. Dia keren. Dedikasinya memang patut diacungi jempol betul. Di kompetisi. Dia emang full timer competition, ya, full timer kompetitor ya. Tiap tahun dia nggak ada berhenti dia.
Oke, jadi itu tentang kopi-kopian. Kita balik lagi ke kehidupan pribadi Cindy. Lu kenapa takut apa sih situ? Gue biar kesannya gue selalu berwibawa aja. Nah, oke, kita ngomongin tentang coffee shop aja sih. Jadi kalau lu selama jadi operasional coffee shop ini, lu handle Smith ini ya, kan termasuk operasional juga ikut turun tangan nih. Apa yang menurut lu paling susah ketika menjalankan running sebuah coffee shop? Ngontrol SDM sih. SDM ya? Menu? Menu ya, menu sih. Kalau menu dibandingkan dengan SDM? Enggak sih, menu nggak terlalu. Menu nggak terlalu ya? Karena nggak tahu kenapa di customernya Smith tuh nggak apa ya? Ya mungkin nggak tahu itu positif atau negatif ya sebenarnya. Cuman ya mereka tuh nggak yang demand untuk menu yang gimana-gimana gitu loh. Somehow ya tetap didominasi tetap filter coffee apa segala macam. Jadi menu tuh nggak segitunya lah. Apalagi kalau create menu juga nggak bisa ngebantah balik ya. Kalau SDM gimana? Ya kalau SDM ya susah aja sih. Susahnya maksudnya kayak gimana? ya pertama banyak lah kayak misalkan cuman sebentar-sebentar, ada yang kayak gitu kasusnya, ada yang ngontrolnya tuh kadang-kadang banyak gayanya doang. Mungkin karena ada di momen barista tuh menjadi pekerjaan yang apa ya? Mungkin menurut orang tuh keren gitu. Jadi kayak pengen keren-kerenan. Iya, jadi ya pasti banyak. Ya apalagi kan kalau barista tuh identiknya sama anak-anak yang lebih muda gitu ya. Oh, mungkin aku bisa kasih meluruskan dikit. Mungkin bukan barista ngerasa orang jadi barista keren nggak, tapi kalau dia bisa jadi barista di Smith ngerasa keren. Ya nggak tahu sih. Mungkin itu juga banyak faktornya ya kali. Mungkin karena ngeliat Aga gitu kali. Iya. Mungkin. Jadi ya susah. Aga, Cindy. Susah ngontrolnya doang gitu kayak gitu. Tapi padahal Smith itu termasuk menelurkan banyak sekali barista-barista yang berprestasi. Masa? Hadi, Della, udah. Bella. Oh iya Bella bener. Bella tuh barista kapan ya? Bella itu dulu di Smith, kenapa jadi aku yang menjelaskan ya, Bu? Enggak, pasti mana tahu kamu kan dulu customer Smith kan? Aku customer Smith. Dulu ada di momen tuh kamu tuh sering banget ke Smith Durian 3 ya kan? Sering banget dulu, hampir tiap hari. Oh, itu waktu barista lagi siapa ya? Bella, kan terus... aku dulu mantan aku. Iya Bu, lanjut lagi SDM tadi itu loh Bu. Enggak, biasa aja. Kenapa mau bahas mantan? Ayo. Jadi kapan pertama kali ciuman waktu katanya ayo. Lu jawab balik dong. Hah? Males. Jangan Bu, nggak enak Bu. Iya, kan nggak jadi nikah. Oh, iya, kalau Ibu kan udah nikah, nggak apa-apa. Gitu. Jadi waktu itu abis ciuman ngapain aja Mbak Wendy? Anjing, masih lanjut. Langsung paket keluarga, Bu. Oke, balik lagi SDM, Bu. Jadi gimana susahnya mengatur ini barista? Selain yang oke, jadi ketika mereka sering keluar cabut itu kenapa sih sebenarnya? Problem apa sih yang biasa mereka sampaikan kok cuman bentar-bentar ikut itu? Ya pindah aja mungkin. Ya nggak tahu, kadang-kadang beda-beda. Ada yang apa namanya? Ada yang emang nggak oke secara attitude gitu. Maksudnya emang kita apa sih namanya tuh? Memang di take out. Ada yang ya emang ada banyak banget gitu loh menurut aku barista yang kerja tuh kayak cuma 2 bulan 3 bulan. Ya kayak kita lihat CV-nya aja kadang-kadang penuh tapi experience-nya cuma berapa lama gitu. Nggak tahu sih, mungkin mereka ngerasa itu fine-fine aja, sedangkan kan kita ngelihatnya experience itu kayak minimal setahun gitu. Kita terbiasa dengan hal itu aja kan. Gitu. Ada yang kayak gitu, kayak cuman gue bosen, udah deh gue cari lagi yang lain gitu. Pernah dapat nggak barista yang nyolong? Karena kemarin ini sempat banyak loh isunya itu terjadi di beberapa coffee shop. Pernah viral waktu itu yang gue posting.
Yang tahun berapa ya? Waktu pandemi. Oh, waktu pandemi ya? Oh, pernah juga ya? Soalnya Banyak. kemarin itu kan aku sempat posting kan, jadi ada barista di Jakarta juga yang nyolong, terus diposting, terus aku ngomong sama owner, ini boleh nggak gue repost? Oh iya, bantu repost aja biar semua orang tahu. Nah, repost, responnya banyak banget. Iya mas, di tempat saya gini, ternyata banyak banget kasus yang seperti Kan waktu itu. itu aku gitu, aku posting fotonya, ngambil duit 30 juta waktu itu. Anjir, ngambil duit 30 juta. Totalnya mungkin, nggak langsung 30 juta kali. Iya, Totalnya ya, dia ngambilnya bertahap berarti itu. Oh, kecolongan juga ya sebenarnya. Ada berapa kali? Sebenarnya sih. Wah, berapa kali? Banyak amat. Sebenarnya tuh kayak di coffee shop gitu ya. Ya pasti banyak sih kasus kayak gitu ya. Mungkin nggak ke blow up aja gitu. Ya namanya kita uang ada cash. Iya, bisa aja. Banyak kok kasus di beberapa coffee shop yang kayak ngeprintnya double, atau kadang-kadang kita juga sebagai customer nggak segitu aware dengan bill. Betul. Itu nggak baca kayak langsung ngeliat. Apalagi udah langganan ya. Iya, kadang ternyata mereka ngeprintnya itu sebenarnya misalkan ada customer 1 sama customer 2. Customer 1 udah bayar nih, billnya nggak diambil. Habis itu customer 2 mau bayar, dikasih bill yang sebelumnya, habis itu masuk kantongnya dia bisa. Itu kan banyak kayak gitu-gitu. Makanya ya akhirnya sekarang udah cashless. Oh, sekarang cashless. Cashless. Sama sekali nggak terima cash. Wih, gila. Karena kita kapok lumayan. Ya pada saat hilang itu emang paling parah di pandemi sih. Oke. Pandemi pertama kitanya juga jarang ke sana karena jarang kontrol. Kedua mungkin ada chance juga, mungkin merekanya kepepet gitu. Terus kalau cashless begitu, kan bisa aja ada customer datang yang memang cuman bawanya cash. Enggak lah, hari gini 2022 lo masih megang cash, bye. Iyalah. Iya, di Jakarta sih ya mungkin ya. Iya, maksudnya kayak ya udahlah gitu, maksudnya hari lo kalau nggak bisa debit, lo masih ada kartu kredit. Kalau nggak bisa debit, kartu kredit ada QRIS. Sekarang lebih mudah. Iya, masa masih bawa-bawa cash sih? Iya. Kayaknya di Jakarta sih udah 80% ya. Gitu. Banyak. Maksudnya pernah lah. Tapi itu penyebabnya apa? Dia sampai nyolong kayak gitu? Itu tadi, ya emang lagi lost controlnya juga, jarang ngecek. Enggak gitu. sih, dari si baristanya itu. Kalau yang kemarin kan kasusnya pinjol ada... lah. Pinjol? Oh, ini pinjol juga? Berapa kali pinjol. Anjir. Pasti kayak gitu. Dan itu mostly paling banyak pas pandemi. Nggak tahu kenapa itu sebuah fenomena. Mungkin yang... mungkin kayak teman-teman yang punya kafe, teman barista juga pasti ngeliat lah momen ini gitu, nggak tahu karena banyak banget ini. Karena memang nggak bisa dipungkiri, penawaran di pinjol itu kan sangat mudah sekali untuk mendapatkan duit. Lu tinggal foto diri pakai KTP, udah langsung ditransfer lo. Gue pernah abis itu ada lagi juga kasus yang mirip kayak gitu. Akhirnya kita minta print buku rekeningnya dia. Pas di print lebih tebal daripada 1 tahun rekening korannya PT. Oh iya? Tebel banget Mas Willy. Wih. Sampai orangnya kaget. Itu semuanya transaksi pinjol. Jadi katanya pinjolnya itu tuh bisa ada mungkin 20 perusahaan atau lebih. Iya, jadi PT-nya sih ini beda. Jadi kayak sampai dia tuh bengkak utangnya gitu loh. Ternyata kan katanya misalnya nih. Padahal dia pinjam cuma di satu pinjol doang. Ini ternyata si perusahaan si pinjol ini punya 7 anak perusahaan yang akhirnya membukakan itu. Ya ketika dia mulai merasa senang menikmati uang-uang itu, akhirnya udah kan setiap itu kan jalan bunganya kan gede banget kan. Iya. Akhirnya dia keteteran sendiri sampai mungkin 2 juta jadi 300 juta gitu. Ush. Itu ada loh. Dan gue benci banget sih. Karena nggak tahu kenapa juga ya. Masa sih utang 2 juta bisa bengkak sampai? Bisa lah. Ratusan? Bisa. Kok bisa sih? Bisa Mas Willy. Ini gue ngomong ini karena gue pernah merasakan ini. Gue sampai hati-hati ya barista-barista yang main pinjol ya. Beneran nih Sin. Bisa. Makanya akhirnya kan pada saat beberapa waktu lalu juga pinjol kan sempat di Iya, di ban kan. Iya, di ban gitu karena kan itu liar lah ya. Penawarannya menarik tapi bunganya gede banget. Terus dengan keadaan kayak tadi misalkan perusahaan si ABCDE-nya ikut transfer diri kalau nggak salah. ABCD ikut transfer.
Lu udah ditransfer? Aku udah gak ada hubungan sih sama BCD. Nggak ada. Lu juga mancing. Jadi kayak siapa namanya? Ikan emang mereka tuh kayak konsepnya rentenir aja kan. Iya. Jadi kayak si ini bahkan otomatis udah transfer aja, ngerti gak sih? Oh. Misalkan kayak limitnya semuanya 5 juta nih. Ternyata ditransfernya lebih Ada dari 5 itu. perusahaan transfer lu 5 juta. Gitu. Oh. Ya awalnya dapat nih. Wih, gue pinjam sekian, langsung dikasih sekian. Dan ternyata pinjol itu kan mungkin ada beberapa orang yang kayak ngerasa sebel nih. Dulu gue juga sebel karena kayak dikejar-kejar sama orang barista-barista gue. Bilangnya ini nomor ini dijamin lalala gitu. Iya. Padahal ternyata emang katanya si sistemnya si pinjol ini ketika lo scan foto KTP dan lain-lain langsung dia nge-track ya. Dia nge-track otomatis kontak lo yang paling sering berhubungan dengan lo gitu. Iya. Gitu ya otomatis, bukan yang kayak kita mau minjem atau mau apply pinjaman ke bank gitu yang kita ngasih ini nomor penjaminnya gitu, enggak sebenarnya ternyata. Iya. Gitu. Dan itu penyakit sih. Bangsat banget ya pinjol itu ya. Parah. Makanya jangan pernah pinjol. Kalau bisa sih jangan ya. Maksudnya mendingan minjemnya ke Mas Willy gitu. Gitu. Mendingan minjem ke bokap lu aja ya. Setidaknya dikit-dikit ke bokap nyokap lu ya. Walaupun lu diomelin tapi nggak usah sok-sokan daripada gua udah nggak minta orang tua lagi tapi lu malah pinjem-pinjol. Iya. Gitu. Terus jangan gaya hidup tolonglah diseimbangkan dengan pemasukan gitu aja. Ya tapi gaya hidup barista sekarang ya tidak terlepas dari apa yang Smith tampilkan loh. Hah? Gue menampilkan apa tengkorak yang gue tampilin? Teman-teman Smith itu, barista Smith itu, wah sepatunya pakai Vans, bajunya yang keren, warna-warni, pakai aksesoris. Tanya, coba Dan itu baju warna-warni emang mahal? Ya nggak tahu, buktinya sekarang banyak yang terlilit pinjol gara-gara pengen beli Vans. Ya kenapa lu beli yang asli? Kalau gak punya duit, Bray. Gitu. Itu salahin agak lah. Bener ya. Kok salahin gue? Dulu aja Bella ya beli yang palsu. Loh enggak, tapi nggak apa-apa. Maksud aku gini loh. Kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Atau juga dipakai juga orang juga nggak tahu juga gitu loh. Tahu sih. Ya maksudnya ya itu mereka tuh ya mungkin kalau gue ngeliat sih mostly di Jakarta ya. Kayak pergaulannya juga tidak terkontrol lah, apalagi daerah selatan. Terus kayak ngeliat barista-barista tuh bajunya keren apa segala macam, mungkin yang daerah juga baru datang tuh kayak emang harus keren ya, akhirnya mereka loh apalagi kalau kita lihat try too hard gitu Isman. Nah, wah branding semua dari atas sampai bawah gitu. Kayak begitu kan bikin barista itu jadi tergoda, oh barista itu harus kayak gini, harus kayak Isman Ramadan, harus kayak Muhammad Aga, harus kayak Vicky Raharja, gitu. Jam tangan harus G-Shock, wah itu. Terus harus naik Vespa lagi, wah harus Vespa. Minumnya harus Cleo, kayak gitu ya. Belum lagi alat brewingnya mahal, kopinya mahal. Gitu. Jadi gimana kalau kayak begitu? Ya, jangan memaksakan ya. Jangan memaksakan sih. Maksudnya, ya gue juga ngeliat, gue aja bahkan bingung gitu. Ngeliat barista gue, adalah beberapa yang kayak kerjaannya tiap hari pulang ngebir gitu. Ya kali gitu kan sih. Gue tahu gaji dia berapa kan sebenarnya. Bisa sih ke bar mulu gitu. Kayak gue aja even enggak. Iya, mahal loh bir itu kan? Kalau di kafe. Iya, makanya kayak ya itu kan pinter-pinternya lo ngebawa diri aja sebenarnya. Gitu. Ya akhirnya itulah lingkaran setan itu yang akhirnya ngebuat mereka kayak gitu. Mementingkan gayanya dulu, penampilannya dulu. Kalau bikin kopi, foto dulu, upload dulu. Yang penting gue barista nih, tapi lo lupa mengupgrade value lu sendiri gitu. Ya kan manusia untuk diterima selain secara pergaulan gitu kan juga lu perlu value buat dari diri lu sendiri kan. Nggak cuma hanya penampilan ya. Gitu. Jadi untuk jadi barista yang paling penting apa nih selain penampilan? Attitude. Bukan skill, attitude. Skill malah justru nomor 2. Nomor 2. Attitude. Kenapa Bu attitude? Ya attitude tuh kayak apa ya? Kayak
core value orang aja sih. Oh, core value ya. Tadi kita omongin di ruang juri. Core value. Oke, jadi core value seorang barista ini apa, Bu? Iya maksudnya kayak itu tuh ya apa ya tadi misalnya dalam bekerja gitu kayak masuk dengan baik-baik, keluar dengan cara yang baik misalnya. Habis itu disiplin. Apa namanya? Apa dong? Apa lagi ya? Lupa ya, kalau udah ngomongin yang baik-baik susah ya. kayak capek gitu kalau ngomongin yang baik gitu. Gue yang ngomongin yang receh-receh aja. Kayak gitu. Ya pokoknya attitude lah ya. Attitude yang penting ya. Attitude itu karena faktornya itu banyak banget ya. Selain dia disiplin, hal-hal itu kan yang sebenarnya berangkat dari rumah lah istilahnya. Iya, ya cara kan? kita ngomong sama orang, tata krama sopan santun. Mau kerja apa aja, mau jadi kuli bangunan kayak harus punya itu menurut gue. Skill kan sebenarnya semua orang tuh bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Gitu. Gila. Sangat bermanfaat sekali obrolan daging kita. Banget ya? Ya, daging banget. Kita belum pernah podcast isinya setajam ini ya, kalau bukan dari Cindy Herlin Marta ini. Luar biasa sekali. Udah, gitu dong? Hah? Belum kan? Masih belum loh. Oh, belum. Santai. Berapa menit, Vic? Ini kameramennya kasihan loh. 55 menit. Oke. Oh, wih, lama juga ya 55 menit ya. Oke. Tapi kita masih berasa sebentar ya? Ini ngerasa bentar. Bentar, kita nambah lagi. Wah, nambah lagi. Emang harusnya ada limitnya? Kan lu lagi banyak-banyakin jam kan? Enggak juga ya. Rata-rata sih 50 menitan sih. Oh, jadi harusnya udah kelar nih? Cuman aku masih gatal aja sih. Pengen ada yang ditanya lagi. Oh, mending matiin dulu, bisa ntar part 2. Ih, jangan. Part 2 biasanya susah, nggak ada yang nonton. Kayak punya Ojek tuh. Kan Cindy. Nggak usah part 2, ada satu part aja deh. Dia baru kenal gue, kaget gini. Oh, ini orang gini. Masih on cam. Iya, Kita ngobrol dulu nih ya. Oke, Sin, terus kemarin kan kamu udah ngejuri Ice League. Iya, kita ngomongin lebih dalam nih, update nih Ice League. Terus gimana? Terus kemudian sekarang udah regional nih. Hasil dari Ice League ini menurut kamu gimana, Sin? Seru. Serunya gimana? Serunya pertama aku surprise bisa ngelihat banyak talent baru gitu lah. Oke. Karena sebelumnya kan sempet lah lumayan apa ya? Ya kita udah tahu lah gitu. Siapa-siapa ya itu aja ya. gitu. Atau kadang gapnya barista di daerah yang kayak Jawa gitu khususnya ya. Itu mungkin gapnya tuh lumayan jauh sama yang daerah. Benar, maksudmu Jawa itu gimana? Kan ya, Jakarta, Jakarta itu kan juga Jawa Barat gitu kan yang lebih kota-kota besar, yang industri udah lebih maju gitu. Gap barista-baristanya dengan barista-barista yang ada di daerah yang mungkin jangkauannya lebih jauh luar pulau itu beda gitu. Tapi ternyata sekarang nih udah improve banget loh. Jadi lebih kelihatan dari Ice League ini ya. Iya, yang dulu kita nggak pernah lihat kan talent-talent ini. Kayak misalnya contoh ya latte art deh. Dulu tuh ya kalau ngejuri latte art di regional barat sama regional timur tuh kayak jauh banget kebanding. Yang barat tuh udah bentuknya udah kompleks, yang di barat tuh masih swan gitu loh. Masih tulip rosetta tuh masih ada gitu 2017 gitu. Jadi kayak pas ngelihat yang sekarang tuh ternyata skillnya udah gokil gitu. Apalagi kemarin kan aku ke timur ya, which kayak lumayan timur dan di Kalimantan pula gitu. Jadi kayak, oke ya gitu. Senang maksudnya kayak bener-bener orangnya tuh baru, yang masih muda gitu. Terus spiritnya bagus dan mereka apalagi kemarin yang aku terakhir temuin tuh Brewers, dari pemenangnya Brewers itu dari Berau yang aku cerita tadi. Oh iya. Ya, itu tuh jaraknya 20 jam dari si Samarinda. 20 jam? Dan dia tuh dulu kalau nggak salah gila. Perawat atau suster atau apa pokoknya kerja di rumah sakit atau di puskesmas gitu. Oh, yang ibu-ibu itu? Iya. Ibu-ibu bercadar itu ya? Iya. Oh iya. Itu maksudnya kayak gokil gitu. Maksudnya kayak even Samarindanya aja, coffee shop itu belum terlalu apa namanya?
belum terlalu kayak di Jakarta lah gitu. Jadi kita kan pasti expect baristanya juga mungkin skillnya nggak semirip itu dengan yang ada di kota-kota lebih besarnya gitu. Ternyata sampai di Berawi itu bagus banget Mas Billy. Jadi kayak ini pasti bakal seru banget nih nasional gitu. Iya. Nice. Makanya baru tiba-tiba pas kemarin tadinya iseng doang, sebenarnya tadi iseng ngelik gitu supaya udah mulai ngerasa ketinggalan karena kan waktu itu aku terakhir ngejuri 2019. Butuh update ya. Iya, besok kan kompetisi, aku ikut kompetisi kan, terus kepotong pandemi, jadi kayak 2 tahunan tuh nggak ngejuri, jadi takut juga nih, takut lupa gitu, takut nggak kebiasa, boleh deh ikutan league gitu. Karena selama itu kamu lebih sering ngejulit daripada ngejuri ya. Bener. Gitu kan, tapi kan sebenarnya jadi juri itu kan bukan cuma nilai kan, kita sebenarnya kan belajar juga kan. Betul. Kayak, wah ada ini tuh baru ya gitu kan, kita justru jadi juri tuh serunya tuh di bagian itu juga gitu, kita tuh juga jadi belajar, makanya pas mulai nggak ngejuri jadi ngerasa nggak update, banyak nggak tahu gitu. Apa brewing tools yang baru gitu-gitu kan. Makin keren-keren ya sekarang apalagi iya, ya. gitu kan tekniknya baru-baru gitu kan. Walaupun kita nggak mempraktekkan tapi kan perlu tahu gitu. Gitu, makanya pas kemarin ngelihatnya mereka udah skalanya juga udah mulai standarnya kayak nasional nih secara skill, jadi ya seneng lah pasti. Nah itu kan dari pesertanya. Kalau dari juri-juri yang baru, komen Anda gimana? Kan seru juga nih juri-juri baru belajar. Lo gimana susahnya ngajarin mereka? Kenapa? Girang banget bikin kalau ngomongnya. Seru. Tapi jujur ya tadi menurut gue kalau di juri nggak malah ternyata jadi lebih sulit. Maksudnya lebih sulit? Ternyata banyak teman-teman juri yang baru dan sulit untuk catch up dengan kompetisi, dengan update-update yang mungkin kompetisi tuh sekarang di Indonesia level udah mulai jauh gitu. Udah mulai naik ya. Dari barista ke championship misalnya ya mereka udah mulai pengetahuan soal mixologisnya gitu, signature beverage-nya tuh udah nggak kayak dulu gitu. Udah jauh lah kan sekarang. Jadi mereka tuh udah sulit buat catch up-nya gitu loh. Udah terlalu ini, dan banyak banget yang yang baru banget masuk kopi terus langsung pengen ngejuri padahal belum familiar dengan barista championship, latte art atau apa gitu, nggak tahu gitu ini tuh gimana sih kompetisinya, even nggak pernah nonton, jadi mereka tuh susah. Ada yang banyak. Gitu, jadi pas aku kemarin sertifikasi nasional, jadi mentor sertifikasi nasional, itu kaget karena kayak yang daftar sertifikasi ini. Iya, yang terakhir itu nasional tuh 2022 tahun ini. Awal tahun. Yang barista yang di Kemayoran. Iya. Itu banyak yang nggak familiar. Jadi kaget gitu loh, maksudnya ada yang nanya soal kompetisinya gitu. Ini kok dia bisa kayak gini? Lo nggak baca? Atau lo nggak pernah nonton gitu? Gue kaget gitu kalau zaman 2017 justru orang-orangnya ini tuh sebenarnya familiar faces gitu loh, yang kayak mereka tuh udah biasa, udah ngerti, udah sering kontribusi, udah sering ikut gitu. Cuman mereka perlu secara legal mensertifikasi dirinya aja gitu loh. Cuman semakin di sini banyak orang yang bener-bener masih baru, bahkan kayak mereka tuh ngerasa ngejuri itu, gue mau bikin coffee shop nih, jadi gue mau ngejuri gitu. Kan kayak apa hubungannya ya gitu kan? Gitu. Ternyata bedanya di situ. Tapi bukan mereka nggak capable ya, maksudnya kita kan tetap selalu menyaring, selalu bikin workshop gitu dari R&R dan sebagainya. Jadi ya cuman effort aja. Ya, tapi memang kita juga butuh regenerasi. Betul, harus kan? Supaya apalagi industri-nya tetap kompetisi kalau semakin banyak, semakin butuh banyak juri. Kalau bukan dari daerah, dari mana lagi gitu loh. Iya. Apalagi emang kan aim-nya asosiasi yang sekarang kan pengen bikin setiap daerah-daerah tuh mulai mandiri gitu, punya juri lokal yang yang kualitasnya udah oke gitu. Begitupun si talent-talentnya gitu. Jadi menurutmu asosiasi sekarang lebih oke dibandingkan dulu?
dalam hal untuk menaungi kebaristaan? Aku nggak bisa bilang oke atau enggak ya, karena kan aku di hilir doang. Tapi kan kalau bicara asosiasi itu kan hulu dan hilir harus seimbang kan. Aku nggak kan tahu. Ini ngomongin di kebaristaan. Oh, kebarisaan. Ya kalau di kebarisaan sih, ya pasti ya kelihatan lebih aktif gitu. Daripada yang lama. Ketuanya juga lebih aktif daripada yang lama. Ketuanya aktif, saya sering lihat di Instagram lari gitu. Kelihatan ya kayak keluarga. Kalau yang ketua yang lama gimana, Bu? Nah, saya nggak follow dia di Instagram. Oh, nggak follow. Kan nanya, Bu. Iya. Ya kalau mungkin kan kalau yang sebelumnya mungkin lebih banyak di hulu. Jadi aku pun nggak ngerasa segitu ngelihat kinerjanya mungkin. Gitu. Anjing lah gue jadi kepancing. Gue nih cut. Lu nggak apa-apa, Bu. Mabok kagak kepancing lagi. Minumnya teh gimana sih? Nggak mancing loh, orang cuma nanya biasa kok. Jadi ketua yang lama. Kalau aku sayang sama dia. Oh iya. Cuman emang agak sedikit sensitif aja. Mungkin lagi dapet atau apa kita nggak tahu. Hah? Kan bukannya ketuanya nggak bisa dapet. Oke, kita lanjutin aja, kita lewatin aja soal itu. Oke, tapi berhubung ini kita juga terbatas karena waktu sih. Terbatas ya? Iya, terbatas ini. Kalau mau dibikin karena studionya udah mau dipakai lagi kan sama bintang tamu yang baru. Iya, kan kita udah ngantri sih dari tadi itu. Iya. Itu masih ada banyak banget. Itu gitu. tuh ada di apa namanya? Iya. Di monitor tuh next gitu. Iya, waktu-waktu itu itu. udah gini kan. Karena podcast kita kan Closing. banget nih. Ada ini from apa namanya prompter gitu. Di prompter udah tulisan ada kru juga, ini ada koreografer juga. Ada yang bawa boomer itu kan. Iya, jadi tapi juga karena kita keterbatasan durasi ya. Ini sampai nyewa kamar hotel kan? Iya. Udah, Bu, kita mau closing, Bu. Oke ya, kalau kita mau lanjut juga lama ya. Ini mau ngobrol juga nggak kelar-kelar. Kita mau kangen-kangenan dulu. Iya, kita mau banyakin ngobrolan yang off the record dulu. Oke, guys, thank you banget udah mau nonton ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau Mama nggak ada yang bermanfaat ya, silakan di skip aja. Ada lah pasti, yakin. Tapi kalau nonton, kalau bisa jangan bareng-bareng satu gadget dipakai rame-rame. Tapi kalau mau lebih bermanfaat, jangan lupa beli buku No Cincong kan? Buku No Cincong juga masih banyak di pasaran. Kalau mau beli di Gramedia juga masih banyak karena nggak laku-laku. Baru mau bilang, kok masih banyak? Oke, thank you ya. Sampai ketemu di episode berikutnya dan salam No Cincong.